Baik ya, selamat pagi para pemirsa dan pendengar. Dan boleh saya katakan terlebih penggemar Raja Bonar TV ya. Pada pagi ini sekarang jam 8.07 di Amerika Serikat, California. Saya nggak menyangka ya kalau yang saya kagumi itu Raja Bonar TV yang pernah juga berbicara mewawancari saya jarak jauh mengenai COVID-19, bagaimana akan diberikan orang-orang yang pantas mendapat bantuan dari pemerintah. Raja Bonar pada saat itu bertanya bagaimanakah cara Amerika memberikan bantuan langsung kepada rakyatnya dari pemerintah. Itu dulu wawancaranya, tapi sebelumnya saya mengucapkannya turut berduka cita. Kiranya almarhum Pak Rajab diterima di sisinya. Kalau saya lihat dari niat-niatnya yang baik, yang tulus, yang pernah dulu saya samakan beliau itu almarhum sama seperti Gus Dur. Toleransi yang tinggi itu, sifat seperti itu saya yakin itu berasal dari Tuhan. Ya. Kalau seperti kita berdosa ya, Tuhan kan suka ampuni. Itu artinya kan toleransi. Kalau kita memohon dan kita bertobat, diampuni. Itu kan toleransi. Jadi itulah yang paling didengungkan dan digambarkan oleh Raja Bonar TV. Dan ini adalah sifat seperti ini adalah pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang paling dibutuhkan bangsa Indonesia. Jadi kepergian beliau almarhum, selain malaikat-malaikat surga menerimanya, saya yakin bangsa Indonesia pun sudah menerima hasil daripada apa yang diperjuangkan oleh almarhum beliau ya. Saya mengharap tumbuh lagi Naga Bonar yang lain, Naga Bonar TV yang lain di bangsa kita di Indonesia. Kami yang jauh di California selalu mengharap, karena kita bandingkan bagaimana bebasnya hidup di Amerika ini, kita sangat rindu bangsa kita pun mempunyai kebebasan yang hakiki dan juga mempunyai keadilan dan perlakuan yang adil dari pemerintah, seperti yang diperjuangkan oleh almarhum Raja Bonar TV ya. Jadi semangatnya saya yakin tidak pernah pergi. Dan sebangsa dan setanah air, pemirsa dan kritis katanya. Betul. Raja Bonar TV kalau kita lihat, pemerintah juga dikritisasi sama beliau almarhum. Tetapi kritisasi beliau itu tidak membenci, ya, tidak membenci, tidak hate, tapi membangun. Jadi Indonesia kehilangan beliau almarhum karena memang Indonesia menginginkan, membutuhkan
seperti cara beliau. Sekarang zaman modern sekarang adalah media sosial adalah yang paling ampuh. Karena dari rakyat langsung ke rakyat. Rakyat sendiri yang berbicara apa maunya rakyat itu sendiri. Jadi tidak ada yang disembunyikan di situ. Tidak ada politik di situ. Murni keinginan rakyat. Itulah media sosial. Kalau sampai ada tersembunyi di situ, kalau ada orang-orang yang memang sengaja melakukan ada sesuatu yang tersembunyi dalamnya, ya orang itu juga akan terlihat secara jelas. Tetapi beliau almarhum Raja Bonar TV selalu teringat di benak kita, dan semangatnya kebersamaan kebangsaan sebangsa adalah semangat yang tidak akan pernah lupa dari bangsa Indonesia. Gus Dur tidak pernah lupa dari bangsa Indonesia. Raja Bonar TV tidak akan pernah lupa dari pemikiran bangsa Indonesia, yang khususnya mereka yang selalu mencari orang-orang yang mau membahu satu dengan yang lain, bertoleransi, tidak melihat perbedaan agama dan suku. Inilah Indonesia yang hakiki yang dibangun oleh almarhum. Saya kaget dan saya merasa kehilangan, dan dulu saya berjanji bahwa saya akan mengirim video-video saya. Walaupun memang sekarang itu saya udah membuat video-video sendiri, karena terakhir itu almarhum bilang ke saya videonya nggak nyampe. Ya itu kesalahan saya, karena saya nggak attach itu, jadi mungkin nggak nyampe gambarnya. Jadi akhirnya saya buat video saya di Washington Setanggang, YouTube, California. Jadi video ini juga turut mengucapkan duka cita yang dalamnya. Saya yakin benar beliau itu diterima di sisi Allah, ya, sesuai dengan keyakinan beliau, karena hatinya yang tulus. Dan saya yakin betul setiap orang yang hatinya tulus itu diterima di sisi Allah. Jadi begitu juga lah saya mengharap kepada penerus, ya, mungkin anak-anak beliau, ya. Pada umumnya orang tua yang baik biasanya itu yang dicontoh anak-anak. Saya yakin betul, saya melihat sekilas mengenai anak-anak beliau, saya yakin betul mereka mengerti perjuangan keras yang almarhum yang mereka cintai. Tetapi saya mau pesan kepada keluarga besar Raja Bonar TV, kami juga dari California turut berduka cita. Tetapi semangat beliau yang sudah tertanam di hati dan pikiran saya khususnya, sehingga di video-video saya pun, di YouTube saya pun, saya mencoba mengikuti jejak beliau. Kalau penggemar TV boleh mempunyai kesempatan ke Washington Setanggang YouTube, saya mencoba mengikuti jejak beliau, Raja Bonar, ya. Pada dasarnya, pada umumnya, di akhir dari pembicaraan saya selalu saya katakan supaya kita tetap berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, karena memang saya betul meyakini apa yang beliau katakan. Masing-masing kita mengakui ada Tuhan, cuman caranya yang berbeda. Itu yang beliau tanamkan. Mudah-mudahan lebih banyak lagi bangsa ini boleh mengereview kembali, mengulang kembali, melihat kembali pesan-pesan beliau, ya.
saya juga coba melihat. Jadi beginilah dulu sedikit penyampaian saya dalam hal turut berduka cita saya kepada keluarga besar Raja Bonar TV dan kepada bangsa Indonesia yang kehilangan seorang tokoh pegiat media sosial yang memperjuangkan kebersamaan, toleransi yang tinggi. Walaupun beliau almarhum sudah pergi, tetapi semangatnya tetap bersama-sama dengan bangsa Indonesia. Berjuang terus keluarga yang ditinggal Raja Bonar TV dan bangun terus cita-cita perjuangan Bapak yang sudah ditanamkan. Beginilah dulu, kiranya Yang Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi, boleh menyertai kita dalam segala keyakinan yang ada pada diri kita. Terima kasih, sampai ketemu.